Oke ya. Eh, jadi istilahnya di sini nanti kita akan bahas mengenai metode swing trading itu tipsnya apa aja, terus mulainya gimana gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas di sini dan semoga nanti teman-teman bisa paham ya. Oke, yang pertama mungkin teman-teman ini ya yang belum install aplikasinya di PC mungkin bisa install aplikasinya dulu di website ya. Di websitenya di sini ya, di www.miraset.co.id. Sebentar ya, ini saya share screen ulang. Oke ya, jadi teman-teman download aplikasinya di www.miraset.co.id, terus berikutnya nanti teman-teman di sini pilih host PC ya, HOTS ya, di sini pojok kanan atas pilih HOTS, kemudian berikutnya teman-teman pilih download now. Nah, nanti di sini ada pilihan download for PC. Nah, itu untuk download PC ya. Oke ya, terus berikutnya sebelum kita masuk ke ini tips screeningnya, saya akan mereview dulu mengenai beberapa indikator mungkin ya. Nah ini ya, jadi analisis teknikal itu sangat berguna ya buat kita timing to buy, timing to sell. Kemudian analisa teknikal ini juga berfungsi untuk kita melihat nih dari secara historis harga itu supportnya di berapa, resistnya di berapa kayak gitu. Kalau fundamental kita lebih berpikir saham apa sih ini yang lebih bagus atau istilahnya secara kinerja lebih baik seperti itu. Kan tiap hari kadang saya ngirim di grup tuh kayak istilahnya tabel-tabel laporan keuangan. Mungkin bagi yang belum tahu cara bacanya seperti apa ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa scroll ke atas lagi di grup. Nah, di situ kan ada tabel misalnya kuartal 1 labanya sekian, kuartal 2 labanya sekian. Nah, di situ ada kolom yang Q on Q atau istilahnya Q dan Q ya. Di situ ada warnanya hijau berapa persen gitu, berarti dia laba kuartal 1 ke kuartal 2 dia naik misalnya 50%. Kemudian belakangnya lagi itu ada Y on Y atau year on year istilahnya. Nah, itu di situ artinya laba tahun berjalan. Nah, itu kalau semisal positif juga berarti bagus. Kemudian paling belakang itu kalau teman-teman cek itu ada PI ya. PI itu PER ya. Istilahnya PER itu untuk menghitung valuasi secara rasio ya. Jadi PER itu price earning ratio, jadi perbandingan harga saham dengan laba bersih atau EPS. Nah, kalau semisal PER-nya atau PI-nya di bawah 10 berarti itu bagus atau istilahnya murah kalau misalnya kita mau nge-swing. Jadi kalau swing trading ini berbeda ya dengan BSJP, berbeda dengan scalping. Jadi swing ini lebih kita mungkin nge-hold beberapa hari, bisa 2 hari, 3 hari, 1 minggu, atau bahkan kalau yang lama sekali mungkin bisa 1 bulan kayak gitu. Nah, itu juga salah satunya patokannya juga kita ngelihat dari sisi laporan keuangan. Kayak kemarin tuh saya kan share kayak MEDC ya. Hari hari apa ya kalau nggak salah Selasa atau Senin ya. Kemarin nge-share laporan keuangan MEDC. Dia PI-nya itu 1 kali labanya naik 400%. Nah, itu seketika opening langsung lompat 10%, bahkan sampai closing tuh naik 19%. Hari ini naik lagi 4 sampai 5%, berarti total 23%-an lah. Nah, itu kan otomatis sangat membantu ya bagi teman-teman mungkin yang alirannya value investing atau istilahnya alirannya teman-teman suka ngelihat dari sisi fundamental, itu sangat membantu resum tabel yang saya kirim di grup. Jadi
jangan teman-teman skip, tapi teman-teman baca tuh. Jadi istilahnya, oh ini saham ini labanya sekian. Langsung teman-teman masukin watchlist di pilihan trading di hari itu. Karena ketika laporan keuangan itu terbit sore hari atau malam hari, besoknya laporan keuangannya malamnya bagus, besoknya pasti sahamnya lompat gitu loh. Gitu sih. Nah, itu bisa digunain untuk pilihan. Berikutnya kita bisa pakai patokan secara chart dan itu menggunakan beberapa indikator yang sebetulnya yang nanti saya ajarin di sini sangat simpel sih. Mungkin teman-teman selama ini susah ngelihat ini entry-nya di berapa, jualnya di berapa, kalau swing gimana susah. Nah, nanti saya ajarin caranya paling simpel, kita gunain cuman beberapa indikator aja. Oke, next. Jadi ada beberapa perbedaan trading dan investasi yang teman-teman harus pahami ya. Jadi kalau trading itu jangka pendek, kalau investasi jangka panjang. Sebetulnya kalau swing trading itu misalnya 1 bulan, 2 minggu ya, kita bisa sebut investasi ya. Investasi jangka menengah ya, atau jangka pendek menengah. Kalau trading ini bisa jangka pendek lebih ke scalping, BSJP, day trading, seperti itu. Nah, strateginya membeli instrumen yang harga atau berpotensinya naik dalam waktu singkat gitu loh. Kalau investasi lebih ke hold jangka menengah panjang seperti itu. Ini yang membedakan kenapa kita perlu BSJP, kita perlu scalping, kita perlu swing trading gitu. Jadi harus dibedain. Kalau saran saya sih dibedain akun biar strateginya nggak tercampur. Berikutnya adalah psikologi trading. Ini mungkin teman-teman saat mengambil keputusan suatu jual maupun beli, itu terkadang ada rasa ragu, ada rasa takut. Nah, itu biasanya memang wajar sih kalau teman-teman nggak tahu saham apa yang dibeli, nggak tahu ini jualnya di berapa, belinya di berapa, kayak gitu. Nah, salah satunya cara supaya istilahnya teman-teman nggak merasa takut, harus tahu nih minimal timing supportnya di berapa, resistnya di berapa. Terus kira-kira berada di bawah MA5 atau MA20 ya, di atas apa enggak ya, kayak gitu. Terus berikutnya, teman-teman harus punya prinsip ya. Jadi kalau misalnya teman-teman strateginya BSJP, kan saya selalu bilang kalau BSJP itu 1% bungkus. Istilahnya kita mengambil harga sore closingan, itu dengan harapan besok naik 1 tik atau 2 tik kita bungkus. 1,5% atau 1% bungkus itu mana cukup, Mas? Cukup kalau kita mainnya pakai value yang agak gede istilahnya ya, dan kita ngentry-nya beberapa saham. Terus istilahnya kan yang penting di sini bukan masalah kita profit banyak atau enggak ya, tapi lebih konsisten dulu gitu loh. Misalnya trading 10 kali, ternyata loss-nya cuma 3 kali, yang 7 kali udah win, berarti otomatis pembelajarannya udah benar gitu loh. Latihan tradingnya udah benar. Jadi itu yang kita lihat, jangan lebih ke nominal uangnya gitu teman-teman. Nah, kalau BSJP saya saranin mesti saham yang harganya mungkin 200 sampai 500 atau bahkan di bawah 200. Kalau mungkin harga range ribuan boleh sih, cuman butuh beberapa 3 tingkat atau 4 tingkat baru bisa dijual. Kalau harga 200 sampai 500 kan kenaikan per tiknya kan 2 poin 2 poin. Nah, 2 poin itu 1 tiknya udah 0,9%, bahkan hampir 1% gitu loh. Jadi udah nutup ya secara fee seperti itu. Nah, itu kalau BSJP. Tapi kalau semisal day trading, teman-teman ketinggalan nih, market tuh rame-ramenya jam 9 sampai jam 10, sampai jam 11 lah paling mentok. Kalau teman-teman tradingnya ketinggalan udah jam 11, Mas, jam segini apa yang masih bagus misalnya? Ya, kita biasanya udah telat. Nah, kita screeningnya pakai live trading. Kira-kira di running trade yang rame yang mana ya, gitu. Terus kita cari yang volumenya nilainya totalnya 1 jutaan ya, 1 jutaan ke atas, di situ yang bid overnya rame, baru kita masuk. Itu kalau day trading. Kalau swing trading itu lebih kita istilahnya kita nggak ngelihat secara real time ya, di situ bid overnya seperti apa, terus kemudian dari sisi bandarmologi seperti apa. Mungkin bandarmologi dipakai, tapi kita lebih melihatnya chart secara jangka 1 pekan, 2 pekan ya, bahkan 1 bulan seperti itu. Ya, terus kalau semisal BSJP maupun day trading mindsetnya
ya udah kalau dijual misalnya masih naik ya ikhlasin aja, anggap aja itu rezeki orang lain. Jangan berpikir, waduh sayang ya tak jual ternyata masih bisa naik lagi. Waduh, tahu gitu mending tak simpan ya. Nah, masalahnya ilmu tahu gitu itu susah gitu loh. Kalau semua orang tahu seperti itu, tahu gitu ya otomatis semuanya pasti kaya dong, semuanya pasti menang. Istilahnya seperti itu, semuanya pasti cuan, istilahnya seperti itu kan. Kan di sini kita belajar mengenai probabilitas gitu loh. Kita belajar kemungkinan terburuk ini seperti apa gitu loh. Itu sih. Oke ya. Next, saya rasa next ya di sini informasi harga saham, prinsip-prinsip dasar TA. Nah, kita ngulas lagi ya. Jadi dalam harga saham itu ada namanya tren ya. Tren dalam pola tertentu. Ada namanya tren uptrend, sideways, downtrend. Sebetulnya kalau teman-teman masih newbie atau belajar pemula, itu yang lebih gampang itu kita belajar trading itu di kondisi market sideways dan kondisi market uptrend atau kondisi saham yang uptrend dan sideways. Kalau kondisi downtrend agak susah buat teman-teman yang belajar atau baru pemula seperti itu. Oke ya, next. Nah, ini kalau teman-teman mungkin yang belum paham atau newbie, di setiap saham itu ada polanya ya. Jadi kan saya selalu kalau misalnya saya review di YouTube kan saya pasti selalu tarik-tarik garis gitu ya. Tujuannya untuk kita narik supportnya di berapa, resistennya berapa gitu ya. Ini sepele sih, ini dasar. Tapi teman-teman kalau mengabaikan ini ya kadang biasanya kita lupa. Oh ini ternyata supportnya di sini. Oh resistennya seperti ini gitu. Jadi ini kalau kita lihat ini pola yang uptrend, ini pola yang downtrend seperti itu ya. Nah, ini pola yang sideways. Kalau sideways sebetulnya malah lebih mudah. Kalau teman-teman nyangkut di atas, ya udah kita tinggal tunggu aja sampai dia nyentuh support bawahnya lagi. Kita tarik garis pertolongan biar kita tahu support resistnya di berapa gitu. Dan pasar ini memiliki 3 tren ya. Ada tren primer, ada tren sekunder, ada tren minor. Jadi saya biasanya bilang koreksi wajar. Nah, saya bilang biasanya ini udah patah tren seperti itu. Kalau patah tren sih biasanya dia udah naik uptrend selama 3 bulan, kemudian dia nekuk tajam di bawah MA20 atau bahkan di bawah MA60. MA60 ini kan 3 bulan ya. Jadi di situ berarti dia sudah patah tren. Nah, itu namanya tren sekunder. Kalau tren primer itu lebih dari 1 tahun, bahkan beberapa tahun. Kayak misalnya gambarnya gudang garam. Ya, gudang garam kan kemarin kuartal 2 labanya jatuh dalam karena kebebani cukai dari pemerintah yang naik terus, otomatis labanya menyusut ya. Dan itu kalau teman-teman cek secara weekly sama monthly, itu selama 5 tahun terakhir turun terus atau downtrend terus. Nah, itu udah patah, namanya tren primer. Jadi kalau tren primer ini kita sebutnya weekly sama monthly. Kalau tren sekunder sama tren minor kita sebutnya daily ya. Seperti itu. Nah, kita next aja. Nah, ini pola candlestick ya, yang mungkin di pertemuan sebelumnya sudah sempat saya bahas. Ya, jadi di sini ada beberapa pattern, kalau seperti ini bullish pattern, ini bearish, reversal pattern seperti itu. Sebetulnya kuncinya teman-teman ngelihatnya sih di candlestick yang bullish ya. Jadi kalau dia ada doji seperti ini ya, kayak tandanya kayak tanda salib, ya udah berarti di situ ada pengertian istilahnya antara buyer sama seller itu sama-sama kuat. Jadi istilahnya kita nggak bisa melakukan entry maupun sell ya di kondisi seperti ini. Ini biasanya sering terjadi doji ini biasanya kondisi yang trennya sideways seperti itu. Nah, baru kalau ada konfirmasi candle warna putih lagi, itu baru kita buy seperti itu. Nah, belinya itu kalau bisa di candlestick yang pertama.
Kayak kemarin tuh saya kan ngerekomendasiin PNBN terus karena pertama dia full candle panjang ya. Jadi kalau kita lihat di sini candlenya itu panjang PNBN itu. Terus kemudian dia baru naik sekali gitu kan. Terus kemudian dekat resist, biasanya kalau dekat resist jebol. Kita bisa entry tuh di candlestick pertama. Kalau candlestick pertama resikonya paling kalau kita lihat sekitar 30%. Jadi lebih banyak cuannya sih. Gitu. Walaupun 1% tuh kita hitung cuan ya teman-teman ya. Jadi kalau semisal pagi naik udah 4%, oh ternyata sore ARB. Lah kenapa teman-teman nggak jual? Istilahnya kan seperti itu. Udah untung 4%, udah untung 2% nggak jual. Istilahnya seperti itu. Jadi 1% itu udah kita anggap udah cuan. Nah kalau dia udah naik candlestick yang kedua, nah itu berarti tingkat resikonya udah 50-50, 50%. Biasanya candlestick itu polanya 3 hari naik, 2 hari turun, 2 hari naik, 2 hari turun, seperti itu. Itu ya. Oke, saya ganti ke slide selanjutnya ya. Oke, di sini saya akan ngajarin teman-teman mengenai MACD ya. Ada banyak sekali, bahkan ada ribuan indikator di dunia ya, entah kita trading masalah forex, saham dan lain sebagainya. Nah, cuman beberapa indikator aja yang digunain oleh fund manager, profesional trader. Itu hanya beberapa aja yang sinyalnya sangat akurat ya. Contohnya moving average dan MACD. Kalau MACD ini pengembangan dari moving average seperti itu ya. Nah, bentuknya seperti ini ya, MACD, kayak ada lembah sama gunung-gunungnya ini ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kalau yang atas ini yang naik gunung atau naik tangga itu istilahnya kita sebut histogramnya positif. Kalau yang dia turun tangga kita sebut sebagai histogramnya negatif gitu ya. Jadi kalau lembah atau turun tangga itu bisa kita sebut fase distribusi, kalau dia naik tangga bisa kita sebut fase akumulasi. Nah, kalau teman-teman orientasinya BSJP, kemudian day trading, swing trading, itu pakai patokan yang histogramnya positif, yang naik tangga. Kalau misalnya turun tangga gini, ya dia kemungkinan naik cuma technical rebound sekali, habis itu kecenderungan lebih turun terus gitu loh. Gitu ya. Terus di sini untuk MACD ini settingan standarnya adalah formula 9 12 26 ya. Ini udah rumus ya. Ini caranya ngitungnya gimana? Ini 9 hari, 12 hari dan 26 hari. Jadi makanya MACD ini sangat lama ya jadi trennya. Jadi kalau udah naik tangga biasanya udah sampai 1 bulan gitu loh. Terus kemudian di sini ada tanda ya, ini histogram ada tanda panah. Ada MACD line ini yang garis merah sama biru ya. Ini kalau garis biru crossing ke atas dengan garis merah itu sinyal buy. Kalau garis biru berpotongan ke bawah itu sinyal sell ya. Nanti saya ajarin di chartnya. Kenapa ini penting? Karena ini untuk melihat arah tren. Ini saham ini posisinya trennya naik, lagi akumulasi atau lagi distribusi. Nah, kita bisa pakai patokan untuk swing trading gitu loh. Rata-rata swing trading ini patokannya pakai MA, moving average, sama MACD seperti itu. Ya, ini MACD. Nah, ini ya sinyal buy, sinyal sell itu melihat perpotongan MACD line dengan sinyal line. Jadi MACD line tuh yang ini ya. Ini kalau crossing ke atas ini sinyal buy, kalau crossing ke bawah sinyal sell. Jadi kalau teman-teman nge-swing, teman-teman bisa ngambil posisi ketika dia golden cross ya. Jadi MACD line ini dia berpotongan ke atas. Itu teman-teman nge-buy untuk ambil posisi nge-swing. Nah, kalau ketika dia udah berpotongan ke bawah, nah itu teman-teman ngambil posisi sell itu untuk swing. Nah, kira-kira ini mungkin
sekitar bisa 1 pekan, 2 pekan, bisa 1 bulan kayak gitu. Nah, MACD ini kalau kita tarik garis ini sama juga dengan kondisi candlestick-nya. Kalau kondisi candlestick-nya uptrend ya dia ikut uptrend gitu loh. Ya. Nah, ini kalau kondisinya downtrend, MACD nggak begitu berlaku ya, atau istilahnya kalau saya bilang sih kata saya signalnya false atau signalnya nggak cocok gitu loh. Jadi saham ini polanya downtrend, teman-teman maksa pakai MACD agak keliru gitu loh. Kalau downtrend mungkin patokannya teman-teman bisa pakai stokastik atau bisa pakai support resisten kayak gitu. Untuk entry sama jual ya, maksud saya untuk entry sama jual, entry buy, jual itu bisa pakai support resisten atau mungkin bisa pakai stokastik. Dan kalau semisal pakai MA sama pakai MACD, rasanya salah gitu loh, nggak cocok. Oke ya, ini MACD. Kita langsung ke praktek ya. Di sini tadi ada beberapa ini ya, apa namanya, tipsnya belum saya share tadi. Nah ini ya, ini teman-teman catat boleh, teman-teman hafalin boleh. Nah, jadi cara screening saham metode swing trading, yang pertama teman-teman cek stock ranking ya. Top gainer, volume top 20 besar teratas. Ini yang pertama memang mirip kayak BSJP atau mirip kayak left trading. Cara yang kedua, teman-teman bisa langsung pakai menu stock search yang ada di PC, kemudian pilih kode 0110 atau EZ Finder, kemudian pilih Golden Cross MA5. Jadi kita pakai patokan MA5. Step yang keempat, teman-teman cek grafik candlestick di atas MA5 dan MA20 daily ya. Ini wajib ya, MA5 dan MA20 daily. Kalau harga saham udah di atas MA5, di atas MA20, nah kalau trennya naik, biasanya bawahnya lagi itu MA60 sama MA200. Kalau MA200-nya nggak kelihatan, Mas, ya berarti sahamnya itu uptrend banget gitu. MA200-nya di bawah nggak kelihatan gitu loh. Itu sih. Kenapa sih, Mas, kalau patokan pasti pakai MA200? Karena MA200 ini kalau orang-orang profesional trader nyebut, biasanya rata-rata terbitnya laporan keuangan secara annual report itu di 200 hari atau MA200. Jadi MA200 ini kalau saham posisi downtrend bisa tembus MA200, berarti dia posisinya nanti sudah berubah jadi uptrend gitu. Kalau saham yang posisinya uptrend ternyata nekuk ke bawah di bawah MA200, berarti dia potensinya nanti bakal downtrend seperti itu. Itu ya. Terus yang kelima, cek grafik candlestick di atas MA5 weekly ya. Ini poin penting ya, yang nomor 5 ini. Karena kalau teman-teman screening di BSJP atau screening di day trading maupun scalping itu kita nggak perlu ngelihat ini apa namanya, kita nggak perlu ngelihat weekly ya, kita nggak perlu ngelihat weekly, kita nggak perlu ngelihat MACD weekly. Karena ya kita mainnya singkat gitu, tradingnya singkat. Tapi kalau nge-swing kita harus melihat weekly kondisinya seperti apa. Itu ya. Terus yang keenam, cek grafik MACD weekly posisi histogram positif atau periode akumulasi. Jadi yang saya bilang tadi, histogramnya positif atau naik tangga, biasanya berwarna merah kalau saya bilang ya. Yang ketujuh, volume daily minimal naik 100% ya. Ini sama sih. Ini kalau misalnya pakai BSJP, pakai day trading, pakai scalping itu semuanya kepake. Jadi baik BSJP, kemudian day trading, kemudian scalping maupun swing itu kita ngelihat kalau misalnya kita mau ngentry ngelihat
volume minimal naik 100% ya. Ini poin penting buat teman-teman. Yang kedelapan, mungkin kalau teman-teman BSJP, scalping, day trading, nggak perlu ngelihat LK. Tapi kalau misal teman-teman nge-swing, teman-teman harus ngelihat minimal fundamental sederhana lah. Kita ngelihat LK itu kuartal 1 sampai kuartal 2 itu positif apa enggak. Y on Y-nya positif apa enggak. Terus kemudian pair-nya di bawah 10 atau di atas. PBV-nya di bawah 1 atau di atas. Minimal itulah kalau kita ngelihat fundamental gitu loh. Ya, terus kita langsung aja praktek ya ke sistem. Terus buat teman-teman yang mungkin BSJP scalping itu pahami ya, ada batasan cut loss yang teman-teman harus lakuin ya. Kalau misalnya teman-teman scalping, mungkin toleransi 1-3%, day trading, BSJP seperti itu. Tapi kalau swing itu teman-teman mungkin lebih tradingnya lebih ke average down dan jarang cut loss. Kalaupun cut loss itu kalau dia turun udah di atas 10%, nah itu teman-teman cut loss boleh. Atau teman-teman cut loss kalau di atas 20%. Jadi kalau udah 20% maksudnya di average ya, di average itu rata-ratanya jadi 10%, ternyata masih turun lagi ya teman-teman cut loss. Itu kalau swing trading ya. Nah, ini kita contoh misalnya sahamnya Bumi mungkin ya. Bumi mungkin teman-teman kalau ngikutin yang saya share di grup, saya rekomendasikan dari harga 80 dengan terakhir tempo hari saya bilang 156 selesai, dan memang di tanggal 12 bulan Agustus kemarin tembus 173 cuman sebentar, habis itu kena ARB, dan kemarin saya info ya targetnya 30%, jual 140, 30%, jual 145, 40%, jual 150 ya. Harusnya hari ini mungkin teman-teman yang punya bawah harusnya udah dijual semua. Nah, tapi apakah Bumi sebetulnya udah selesai? Nah, kalau kita lihat secara chart moving average di sini, dia masih bergerak konstan di atas MA5 nih. MA5 itu yang mana sih Mas? Yang garis merah ini loh. Ya, garis merah ini loh. Tapi kalau teman-teman istilahnya nge-swing di Bumi, ini udah telat. Kenapa saya bilang udah telat? Karena patokan swing itu kita ngambilnya adalah ketika candlestick baru di atas MA20 dan MA5 crossing atau bertabrakan di atas MA20 ya. Jadi kalau kita mulai nge-swing harusnya di sini, di area ini ya. Nah, terus area ini mungkin masih bisa. Dengan kenaikan sudah setinggi ini, kita berharap dia harusnya turun di bawah MA20 dulu. Ini garis kuning ini MA20. Turun di bawah MA20, konsolidasi, baru kita bisa ambil posisi ketika MA5 bertabrakan ke atas dengan MA20 lagi. Nah, terus ini MACD-nya, ini yang saya bilang ya, kalau warna merah seperti ini fase akumulasi. Buat teman-teman yang BSJP atau mungkin BSJP atau mungkin day trading atau mungkin scalping, saran lebih enak trading ke MACD yang seperti ini ya. Jadi MACD-nya posisinya positif. Kalau positif seperti ini, dia kecenderungan harga saham naik. Nah, ini naik ya. Oke, terus berikutnya kita cek secara weekly juga. Nah, ini ya. Kalau kita swing, kita cek secara weekly. Ini diklik aja tombolnya weekly. Syarat untuk kita swing, saham yang bisa kita swing, itu MACD-nya secara weekly itu positif, seperti ini. Tapi saran saya baru naik satu tangga atau baru bertabrakan. Kalau ini kan mungkin udah panjang ya istilahnya. Jadi kalau ini kita tutup garis, misalnya ini kita tutup, kita blur, teman-teman masuknya ini baru satu tangga, dua tangga ini teman-teman masuk nge-buy. Nah, syaratnya kalau candlestick-nya udah di atas
MA5 di sini. Nah, syukur-syukur crossing seperti ini nih. Ini kalau crossing seperti ini 80% valid sih sinyalnya. Jadi kita bisa ambil posisi di area ini. Ya. Nah, ini MA200 weekly nih. Ini juga sebagai tolak ukur. Kalau ini kejebol ya udah pasti kenceng gitu loh. Itu sih. Ya terus tinggal hold aja, tinggal simpan aja gitu. Itu kalau swing. Oke ya, kalau misalnya teman-teman nggak percaya, kita tes saham lain ya. Misalnya kita tes misalnya Telkom gitu ya. Nah ini ya. Ini kan turun nih karena MA5 crossing ke bawah. Jadi kalau ini udah crossing MA5 dan MA20 crossing ke bawah, teman-teman jangan maksa beli di sini gitu. Kita tungguin sampai selesai. Nah, kalau crossing seperti ini, MACD-nya pasti warna biru kayak gini ya. Nah, warna biru kayak gini. Nah, ini fase distribusi. Kalau MACD-nya panjang ke bawah, itu semakin curam, turunnya semakin curam gitu loh. Kalau MACD-nya melebar ke atas, itu semakin kenceng naiknya. Nah, ini kan Telkom baru ini ya, baru breakout ya di sini, 4.700. Nah, terus di sini MACD-nya baru crossing. Nah, teman-teman mulai swing di mana? Di ini tanggal 23 kemarin ketika dia golden cross. Itu mulai teman-teman swing. Jualnya kapan, Mas? Jualnya kalau tangganya ini udah berakhir ya. Misalnya ini udah berdiri gini, udah seret, terus turun satu tingkat gini, nah ini teman-teman jual. Berarti teman-teman bisa beli di sini 1, 2, 3. 3 hari teman-teman hold, hari ke tanggal 27 bulan 6 teman-teman jual. Nah ini ya, di sini mulai naik, teman-teman ngambil lagi, turun satu tingkat, di sini teman-teman jual. Nah, ini kalau teman-teman beli tanggal 23 kemarin, ini belum ada sinyal jual kalau metodenya pakai swing gitu loh. Terus juga candlestick wajib di atas MA5. Nah, ini kan kalau kemarin tanggal 18 kan di bawah nih. Nah, teman-teman jangan beli. Posisi turun di sini jangan beli. Karena udah di bawah MA5 dan MA20. Nah, belinya kapan Mas Anton? Ketika dia bergerak rebound, terus dia tutup di atas MA5. Berarti di harga closingnya di berapa? 4.550. Nah, itu kita beli gitu loh. Kita beli untuk swing gitu loh. Jualnya kapan Mas Antonnya? Jual selama dia candlestick-nya di atas garis merah, MA5 nggak usah jual. Jualnya kalau candlestick-nya udah di bawah kayak ini nih, ini udah di bawah, ini kita jual. Mana lagi ya contohnya? Ini udah di bawah kita jual gitu. Nah, jadi ini masih di atas kan gitu. Tapi kalau teman-teman udah profit misalnya ngambil 4550 sekarang 4750 udah cuan 5 sampai 7% dalam 1 minggu, ya ngapain nggak dijual, ya harus dijual gitu loh. Swing itu targetnya paling nggak selama 3 hari sampai 1 minggu itu minimal ya ini 3-5%. Syukur-syukur 5% ya minimal. Tapi banyak juga yang dapat 10% selama 1 minggu. Kalau 5% udah terpenuhi, ya udah jual. Kalau BSJP maupun scalping kan targetnya cuma 1-3% doang gitu loh. 1% sih umumnya istilahnya seperti itu. Jadi swing ini kita lebih ke trading santai ya. Mungkin buat teman-teman yang nggak sempat mantau pasar, kita lebih ke trading santai. Gitu sih. Cuman tetap ada targetnya, jangan udah cuan 5%, sayang Mas, masih bisa naik kok. Sayang kalau apa namanya nggak dijual gitu. Nah, teman-teman lihat, ini dikit lagi resist nih. Nah, dikit lagi resist di sini. Nah, ini memang breakout. Ini dikit lagi resist 4850.
Ini jebol memang. Targetnya nanti 48. Kalau 48 tembus ke 4850. Habis itu kalau nggak jebol pasti profit taking turun. Itu teman-teman ikut jualan aja gitu loh. Nah, itu contoh Telkom ya. Terus kita lihat secara weekly-nya ya. Nah, ini weekly-nya ini kan Telkom distribusi nih. Panjang nih kalau kita hitung ini dari bulan Mei, kemudian tanggal 8 di bulan Agustus, berarti sekitar 3 sampai 4 bulan nih sideways Telkom di sini. Ini kelihatan ya. Nah, ini baru Golden Cross secara weekly. Nah, ini kemarin ya di Agustus tanggal 8 di sini. Nah, ini kemarin awal Agustus sih kalau teman-teman. Kalau weekly ini teman-teman udah nge-swingnya agak lama gitu loh. Cuma saran saya sih weekly ini dibuat patokan aja. Oh, saham ini uptrend. Jadi kalau di MACD-nya kayak gini berarti Telkom ini uptrend baik daily maupun weekly. Jadi kalau buat tradingan, buat scalping, buat day trading maupun buat swing itu aman gitu loh. Nah, contoh nih misalnya ada lagi ASA, ASHA. Nah, ini secara MACD ini teman-teman lihat nih. Ini kan lembah nih ya. Kalau kata saya lebih enaknya kita baca lembah aja. Kalau yang merah ini kita baca gunung aja biar enak, ya kan? Ini lembah turun tangga, gitu ya. Nah, ini fase distribusi kayak gini nih, ya. Ini kalau teman-teman nge-swing nggak boleh ngambil. Kalau nge-swing nggak boleh ngambil. Nah, ngambilnya kapan, Mas? Ngambilnya kalau dia naik satu tangga kayak gini. Sorry. Nah, ini ngambilnya di sini. Ini ngambil nih. Nah, ini ngambil ini dari tanggal Juli tanggal 12 ya. Puncaknya di Juli tanggal 20. Kita cek nih sahamnya. Nah, ini Juli tanggal 12 ini kan MA5 crossing MA20. Di sini teman-teman ambil posisi untuk nge-swing buy. Gampang kan sebetulnya. Nah, ini ambil buy. Jualnya kapan, Mas? Jualnya kalau dia udah di bawah MA5. Mana? Ini. Nah, ini di bawah MA5. Di bawah MA5 dia sempat turun, terus kena ini yang kuning ini MA20 ya. Ini juga kita sebut sebagai trendline support. Kena MA20 kalau nggak tembus ke bawah ya dia pasti mantul gitu loh. Itu ya. Terus candlestick di bawah MA5 ya pasti turun. Di bawah MA20 Mas yang warna kuning dan crossing kayak gini ya pasti semakin dalam turunnya kayak jurang gitu loh teman-teman. Itu ya. Jadi jangan berpikir oh ini udah turun nih, udah merah 2 kali, udah ARB 2 kali murah nih. Tak beli aja no. Salah teman-teman. Jadi kita patokan ngelihat di bawah MA5 atau di bawah MA20 kita ambil posisi. Itu ya. Nah, terus ini ARB berjilid-jilid sudah ini kan. Kenapa bisa ARB berjilid-jilid, Mas? Ya, polanya juga sama ini di sini, ARB berjilid-jilid. Nah, jadi saham ini bandarnya kayak gitu. Sukanya kalau sudah dibanting ARB dikunci. Nah, ini mulai sideways nih ini. Ini mulai sejajar dengan MA5. Nah, ini sebetulnya dikit lagi mantul. Nah, tapi secara jangka pendek ya, secara day trading ya, ini saya prediksi dikit lagi mantul si ASA ini. Karena di sini ada gap banyak. Nah, cuman secara swing teman-teman masih belum ya, karena ini masih distribusi gitu loh. Itu ya. Terus apalagi ya? Ini kalau kita lihat secara weekly, nah kalau secara weekly teman-teman klik, kemudian MACD-nya udah nekuk gini, ini weekly ya, hindari aja, jangan nge-swing di saham kayak gini gitu. Karena nanti pasti cuma naik sedikit,
tapi banyak turunnya gitu loh. Karena secara weekly pun dia udah trennya udah patah gitu loh, udah distribusi secara weekly gitu loh. Makanya tadi di catatan slide-nya saya bilang kalau mau nge-swing cek MACD weekly gitu loh ya. Kalau posisinya merah diambil nggak masalah gitu ya. Oke, kita kasih contoh lagi yang lain. Mungkin kalau mau nge-request nggak apa-apa, teman-teman chat ya di request. Oke ya, ini kita sudah masuk ke ini ya, inti materi ya. Kita masuk ke inti materi. Saya di sini ngajarin teman-teman yang sederhana, yang simple, yang semua kalangan bisa pakai. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang kesulitan cara baca indikator, ini paling mudah untuk kita pakai patokan swing ya. Swing, day trading, BSCP gitu. Pak, untuk settingan MACD dan sinyalnya default ya Pak, atau setting manual? Terima kasih. Cara settingnya itu default ya, itu sudah standarnya sistem, nggak usah diotak-atik sih kalau kata saya ya. Dari Linda, Pak ada rekamannya karena saya telat masuk, terima kasih. Ada, sudah saya rekam tadi ya, nanti saya upload di YouTube. Kemudian Pak mau tanya apa bedanya MA, SMA sama MA. Sebetulnya sama aja sih, bedanya di rumusnya aja. Jadi MA ini kan MA 5, itu di situ MA ini moving average, kalau SMA itu simple moving average, kalau EMA itu exponential moving average. Sebetulnya semuanya sama aja, sama-sama sederhananya aja. Kalau saya sih enak patokan pakai SMA atau MA aja gitu loh. Itu yang dipakai MA 5, 20 sama 200 ya. 200 untuk ngelihat patokan ini saham uptrend atau enggak. Mau ditambahin ke MA 60 juga boleh. Itu ya. Cara nambahinnya gimana ya? Teman-teman tinggal klik ini ya. Ini ada kunci pas di sini ya, diklik. Nah, ini pilih style. Nah, di sini pilih chart indikator ya. Nah, ini ada price moving average. Nah, di sini kan yang saya centang cuman MA 5, MA 20 sama 200. Misalnya teman-teman mau nambahin MA 60 bisa, tambahin tinggal diedit aja. MA 60 diklik, kemudian ini kan satu PT, kemudian ada garis, ini penebalan garisnya. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu yang udah usia lanjut, kadang ngelihat garis, apalagi pakai kacamata kan nggak kelihatan. Mungkin PT-nya ini bisa ditebelin, 2 PT atau 3 PT cukup. Terus kalau bisa bedain garisnya. Kalau yang MA 5 kan udah warna merah, MA 20 udah warna kuning. Nah, MA 60 teman-teman ganti aja warnanya misalnya biru gitu ya. Nah, terus yang MA 200 warna pink gitu ya. Kita tinggal tampilin aja. Sorry kepencet ya. Nah, ini MA 60-nya udah muncul nih di sini, cuman satu garis. Karena ini kan saham IPO. Kalau kita ganti misalnya ke ini, nah kita ganti misalnya ke saham ESA gitu kan, kelihatan kan garis yang warna biru MA 60 gitu ya. MA 60 itu 3 bulan ya. Kalau MA periode pendek kayak MA 20 dan MA 5 crossing ke bawah MA 60 berarti dia akan posisinya downtrend gitu loh. Tapi kalau semakin jauh dengan MA 60 berarti dia uptrend. Kayak bumi ini tadi kalau nggak salah jauh ya di atas MA 60. Nah ini kan MA 60-nya di bawah. Nih, MA 60 di bawah, MA 200 di bawah, berarti ini uptrend banget gitu. Mas, MA 200-nya nggak kelihatan. Oh ya berarti dia saham IPO atau istilahnya dia uptrend banget gitu loh. Kalau MA 200-nya di atas berarti dia masih downtrend. Gitu sih teman-teman bacanya. Di bawah MACD ini stochastic ya. Oh sorry William ya. Ini
biasanya nggak saya pakai sih. Ini kemarin ada yang tanya. Biasanya nggak saya pakai ini. Saya pakai biasanya stokastik aja. Kita tinggal pilih aja add indikator, volatility indikator, terus kita pilih stokastik yang slow. Saya pakai stokastik atau RSI aja, saya nggak pakai William. Sebenarnya William, RSI, stokastik itu semuanya sinyalnya sama, momentum gitu loh. Jadi selera sih, ada yang, Pak saya cocok pakai William, ya silahkan pakai William. Kalau saya pakai stokastik. Kalau stokastik ini bacanya gampang sih, kalau ini garis biru ini murah, garis merah ini mahal. Kalau dia di bawah garis biru berarti dia murah, timing buy. Nah, ini garis biru ini biasanya 20%. Kalau yang merah ini 80%. Jadi kalau saya zoom ya. Nah, ini ya. Kalau banjir kayak gini nih, warna biru ini murah, sinyal buy, ya. Kalau dia di atas 80%, ini berarti sinyal sell, ya mahal. Nah, ini bumi ini udah mendekati 80%. Secara daily mahal ya. Stokastik ini lebih cepat sinyalnya karena parameternya cuma 533. Apa tuh Mas 533? 5 hari, 3 hari, 3 hari. Jadi ini naik turunnya ini periodenya kurang lebih 3 harian ya. Jadi ini beda sama MA. Kalau stokastik mungkin lebih cocok buat teman-teman yang strateginya day trading 1-2 hari jual. Kalau teman-teman mau nge-swing, nyimpen agak 1 pekan, 1 minggu gitu, pakainya MA sama MACD gitu. Jangan teman-teman strateginya nyimpen lama, tapi pakai stokastik, nanti bingung bacanya. Loh ini kok udah ini apa namanya, udah mahal nih gitu, tak jual. Lah kok harganya masih naik lagi? Karena secara MACD dia masih positif nih, secara MACD dia masih positif, makanya masih naik lagi gitu. Itu ya. Jadi ya kembali lagi strateginya, teman-teman tentuin dulu mau mau day trading atau swing atau scalping gitu. Jadi ya stokastik nggak bisa dipakai bersamaan dengan MACD dan MA gitu ya teman-teman ya. Volume ini membantu teman-teman untuk nentuin entry-nya di mana. Nah, kalau volumenya tinggi seperti ini 200%, ya kita bisa entry ya. Nah, ini volumenya tinggi 200%. Minimal kita entry volume 100% ya teman-teman ya. Kalau di atas 300%, 400% berarti udah bagus gitu. Kayak contoh nih PNBN. PNBN kemarin ini volumenya tipis ya rata-rata harian ya. Nah, ini volumenya 1.483%, bagus banget gitu kan. Makanya kenapa kemarin saya rekomendasiin beli terus di YouTube. Nah, candle-nya full kan di sini. Terus kalau kita lihat secara MA, dia di atas MA5 candlestick-nya. Terus ini di atas MA20 juga. Nah, ini kemarin tadi baru crossing ya. Nah, tadi baru crossing. Nah, ini kalau MACD-nya kita lihat, nah ini 2 hari lebar ya. Jadi ini kalau semakin lebar ke atas, semakin tinggi naiknya gitu. Loh Mas, berarti ini PNBN masih potensi naik dong, kan ini MACD-nya baru berpotongan ini. Kalau saya jawab iya gitu ya. Tapi normalnya biasanya saham itu 3 hari naik, kemudian 2 hari turun. Ini kan udah 3 hari naik nih, ini 1 hari naik 23%, 11%, ini 7%. Totalnya ya mungkin sekitar 40% ya. Harusnya besok koreksi sih, karena hari ini dia gagal jebol resist 2200. Mas Anton kok tahu resist tertingginya 2200? Di sini ya, kita ngelihat di weekly ya. Weekly kita ngelihat nggak ada resist di sini 2200. Kita ngelihat monthly secara 10 tahun terakhir, kita cek. Nah, di sini ada. Nah, 2200 tertingginya tahun 1999. Ya, berapa tahun tuh gitu kan? 15 tahun yang lalu. Ini mau dijebol. Nah, itu kalau jebol ya kencang ini ya istilahnya all time high
seperti itu. Itu ya. Ini teman-teman lihat nih, ini di MACD-nya biru terus nih. Ini biru terus. Ini MACD-nya biru terus, fase distribusi, sahamnya turun gitu ya. Nah ini. Nah ini fase akumulasi. Kalau kayak gini ya teman-teman mau nge-swing susah karena pasti sideways. Kok tahu Mas sideways? Nah, kita lihat ini. Kita tarik garis. Tuh. Di sini-sini aja gitu. Nah, kalau ini akumulasi nih, MACD-nya pasti positif. Gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Pak, coba tolong insight-nya untuk Antam, Pak. Kalau pakai MACD ini bagaimana? Makasih, Pak. Oke, siap. Antam. Ini ya, jadi Antam ini kenapa Mas kemarin sempat jatuh ya? Jadi kalau kita lihat tertinggi Antam itu di bulan Maret di 3.175. Habis itu di sini sideways terus, kan tadi rumusnya kalau candlestick di bawah MA5, di bawah MA20 ya turun ini. Ini Bapak Ibu kalau ngelihat simple sebetulnya. Kita cuma ngelihat garis MA5 aja. Kalau udah di bawah MA5 ya bakal turun terus gini. Nah, ini udah downtrend ini ya. Ini udah downtrend ya. Nah, terus ini kemarin mungkin ada beberapa berita kalau kita lihat mengenai gugatan Taipan yang ada di Surabaya yang katanya dirugiin emas berapa ton gitu sama oknum stafnya Antam dan sebagainya. Ya itu cuma menurut saya ya cuman bumbu-bumbu berita aja buat supaya bandar itu bisa jualan kayak gitu. Cuman kalau kita lihat secara teknikal udah kelihatan ini memang trennya turun gitu. Nah, ini pasti MACD-nya histogramnya distribusi. Nah, ini tuh lihat. Nah, ini waktu Antam downtrend ini kan distribusi terus nih MACD-nya gitu kan. Nah, terus kemarin waktu Antam udah bottom di 1570 dia crossing ke atas MACD-nya akumulasi ya ini naik. Nah, ini yang naik nih si Antam ini. Kenapa naik? Ya karena udah secara teknikal di atas MA5 nih. Pasti kayak gini kalau udah di atas MA5. Nah, ini sekarang bergerak di bawah MA5 sama MA20 gitu loh. Ini di sini nih posisinya. Ya. Makanya beberapa hari terakhir si Antam nggak saya rekomendasiin untuk trading. Cuman buat teman-teman yang udah nyangkut, saran saya ya beli di support aja gitu loh. Ini udah fase distribusi nih. Nah ini teman-teman lihat nih, MACD-nya udah fase distribusi. Cuman dia turunnya kecil ya, maksudnya dia nggak lebar. Kan tadi rumusnya semakin curam lembahnya itu semakin dalam downtrend-nya. Semakin naik gunungnya atau tangganya semakin kencang naiknya gitu ya. Kalau menurut saya ini cuman sebentar kok, paling 1 minggu sideways, habis itu Antam naik lagi. Ya, jadi kalau ini udah kelihatan mau naik tangga 1 tingkat gini, teman-teman ambil posisi swing aja, gitu ya. Itu Antam. Nah, terus berikutnya alasan berikutnya karena dia di bawah MA200 nih, kemarin gagal ketembus. Ya, ini resistnya di 2270. Garis pink ini MA200. Ini garis sakral ya kalau kata saya bilang ini garis sakral kalau mungkin orang Jawa bilang ini ibaratnya nggak boleh dilanggar lah istilahnya. Kalau garis sakral ini bisa ketembus ya uptrend kenceng udah gitu loh. Gitu sih bacanya. Gitu ya Pak, semoga membantu Pak. Pak, itu maaf ya, itu kan dia fasenya distribusi ya, biru, tapi bawahnya stokastiknya kok sinyal merah buy ya itu. Gimana ya, Pak? Nah, ini yang saya bilang tadi, kalau misalnya Bapak strateginya nge-swing, itu kita nggak boleh masuk di Antam ini. Tapi kalau Bapak strateginya
apa namanya, day trading atau mungkin scalping, ini boleh masuk. Tapi paling cuman tiktokan aja, sehari jual gitu. Itu ya. Tapi ini sinyal ini kadang kalau stokastik, kalau kata saya ya, ini sering sering false sinyal ya. Kalau Bapak amati coba lihat ya. Ini kan tanda panah buy nih, ya kan? Ini tanda panah buy, tapi nekuk ke bawah lagi, ya kan? Ini tanda panah sell ke atas lagi, gitu ya. Jadi dia sering munculin panah-panah sinyal buy dan sinyal sell, tapi kadang palsu atau kadang keliru seperti itu. Kalau saya pribadi sih saya jarang pakai stokastik kayak gitu. Saya sering pakainya support resisten, MACD sama MA. Gitu toh. Kadang saya tarik pola-pola garis pakai chart pattern ya gitu untuk nentuin target harga gitu, Pak. Oke Pak, makasih Pak. Oke, siap. Ada lagi Pak yang Anton ingin? izin tanya Pak Anton. Ya boleh. Ya. Nah, itu kalau kita punya emiten LQ45, kalau lagi downtrend gitu, maksimum kita hold karena kan kita yakin nih, wah nanti akan naik nih gitu. Itu berapa lama Pak ya maksimum? Karena kan kadang kalau contoh nih kayak SMDR kan kemarin di bawah terus nih gitu. Nah, kita mau jual juga, wah sayang nanti kan karena kita tahu nih SMDR emitennya cukup bagus ya, fundamentalnya bagus dan macam-macam gitu. Menurut Panton gimana Pak ya? Maksimum kita bisa hold atau udah deh kan tadi kalau Panton bilang kalau sudah kelihatan merahnya mending jual dulu gitu. Oke, siap. Jadi mungkin kita sedikit belajar fundamental ya. Kita sedikit belajar fundamental ya. Kita masuk ke finansial di sini masih processing ya. Nah, oke ya, jadi SMDR dia di sektor perkapalan. Memang kalau kita lihat kemarin di kuartal 1 kalau nggak salah kayaknya labanya naik 1000% atau berapa ratus persen gitu loh. Saya ingat itu di awal Januari, awal tahun memang dia nge-track naik terus karena memang sektor perkapalan ini korelasinya sama batubara juga, ada korelasinya juga, dan batubara bullish, sektor perkapalan kemarin sempat bullish, dan SMDR juga kena labanya juga bagus. Kalau kita lihat di sini dari sisi ini ya, fundamental ya, ini kalau patokan saya per ini tergantung industrinya ya, cuman per di bawah 10 atau di bawah 5. Kalau di bawah 5 itu termasuk value investing. Kalau di bawah 10 itu kita kategorikan murah seperti itu. Kalau PBV itu katakanlah di bawah 1 itu murah ya. Terus kalau ROE itu paling enggak 20%, kalau ROA 15% itu patokannya. Kalau kita belajar saham ini bagus enggak untuk kita simpan, istilahnya seperti itu. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, kalau kita pakai patokan chart berapa lama kita hold, ya berapa lama kita hold ya, ini teman-teman sebetulnya ya fundamental sama chart itu duluan chart ya. Jadi ketika SMDR ini kemarin belum rilis laporan keuangan kuartal 2, ini grafik udah ditarik duluan sama bandar gitu. Jadi fundamental itu biasanya ngikutin ya, ngikutin. Jadi saham udah ditarik naik baru keluar, oh laporan keuangannya bagus kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi chartnya di sini, kita ngelihat memang apa ya, SMDR ini sudah memasuki fase distribusi ya kalau saya lihat. Nah, ini terutama kemarin dia sempat distribusinya gede di sini ya. Terus ini distribusi lagi. Nah, sekarang kalau daily kan kita ngelihat MACD kok udah kayak distribusi terus. Kita pakai patokan weekly. Sekali lagi kalau kita swing kita patokan weekly ya. Nah, teman-teman terlepas dari fundamental SMDR, laporan keuangannya kuartal 1, semester 1 naik ratusan bahkan ribuan persen, teman-teman sadari di sini ketika kita ngecek MACD di sini, ini panjang loh. Ini kalau kita lihat masuk di sini ketika dia golden cross di sini ya,
bulan Februari tanggal 7 ya, anggaplah di sini ya. Nah, kita ambil posisi, kita jual kalau misalnya kita pakai patokan weekly, ini saham sudah mulai fase downtrend, itu ngelihatnya kita kalau udah golden cross seperti ini ya, jadi ada sinyal panah turun ke bawah, tapi di weekly-nya ya kita pakai patokan. Kalau seperti ini berarti udah selesai sebetulnya, secara tren udah selesai. Nah, kita cocokin dengan chartnya ya. Jadi kalau teman-teman amati kan uptrend-nya kenceng nih, berbulan-bulan, bahkan 6 bulan lebih ya. Kalau kita amati, kita masuk dari Februari di harga 1000-an, di bulan Juni ini sempat 4000 gitu loh. Nah, habis itu kalau dia udah dead cross di MACD-nya tadi berpotongan, terus candlestick-nya di bawah MA5, jadi dia udah selesai, apalagi ini mau di bawah garis oranye ini gitu loh, MA20 weekly. Ini udah selesai kalau kata saya SMDR ya. Jadi bandar sudah mulai distribusi gitu. Terus mulai masuknya lagi kapan Mas kalau kita swing? Nah, kita tunggu sampai MACD weekly-nya ini mulai positif. Nah, gitu ya. Jadi sebetulnya seberapa lama sih kita nge-hold suatu saham kalau kita swing? Kalau saya pribadi, kembali lagi teman-teman, kalau teman-teman fundamentalnya nggak tahu atau ragu, ya katakanlah 5% sampai 10% kalau 1 minggu dapat segitu jual. Tapi kalau teman-teman fundamentalnya yakin, misalnya udah keluar nih laporan keuangannya bagus, PER-nya masih di bawah 5, bagus, ya simpan gitu loh. Simpan sampai patokannya kita kita sesuaikan dengan ini MACD weekly-nya gitu. Jadi secara tidak langsung teman-teman mengkombinasikan fundamental sama teknikal. Tapi kan menurut saya itu sulit buat teman-teman yang newbie ya. Newbie kalau yang fundamental mungkin belum begitu paham kan sulit karena fundamental kita harus baca laporan keuangan, kita harus ngikutin berita dan lain sebagainya. Seperti itu ya Pak ya. Semoga membantu. Siap Pak, terima kasih Pak Anton. Ya. Pak, maaf Pak, jadi rancu ya. Itu MACD-nya lihat yang weekly atau yang daily ya Pak untuk exit ya? Terima kasih Pak. Oke. Jadi tadi kan saya bilang kalau misalnya teman-teman strateginya swing, untuk entry-nya kita ngelihat dari sisi MACD weekly ya. Untuk entry-nya kita ngelihat dari sisi MACD weekly. Nah, sorry, maksud saya kalau entry-nya kita bisa pakai patokan MACD daily maupun weekly ya. Jadi dua faktor ini kita bisa pakai. Tapi kalau yang MACD daily itu paling kita cuma pakai beberapa hari aja, paling 1 minggu, paling 2 minggu. Karena kalau MACD weekly dia cuma sebentar. Ya, tadi kan mungkin Bapak ada yang tanya tuh, seberapa lama kita nge-hold suatu saham, karena kita kan nggak tahu berapa persen nanti potensialnya ke depan. Kalau Bapak mau nge-hold lama, misalnya strateginya berbulan-bulan, ngeceknya weekly. Mau SMDR, mau katakanlah ESA ya, mau katakanlah Bumi ya, kita ngelihatnya weekly. Ya, kita ngelihatnya weekly. Kalau misalnya niat nge-hold berbulan-bulan. Tapi kalau misalnya nge-swing cuman 1 minggu, 2 minggu ya pakai patokan daily aja gitu. Ya, itu sih kalau menurut saya. Mas Anton, malam Mas. Ya, malam. Gimana Bu? Untuk scalping kan tadi indikatornya pakai yang stokastik aja. Nah, boleh. sebenarnya 1433 atau yang 533. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada tanda-tandanya kalau suatu saham itu akan ARB gitu? Itu Mas. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kalau scalping stokastik bisa dipakai, tapi nggak harus ya. Maksudnya bukan patokan wajib ya kalau stokastik. Kalau scalping kita lebih ngelihat bid offer ya. Jadi kita ngelihat bid offer sama Broksum ya.
Jadi kalau scalping, kan saya biasanya di YouTube kan sering review ya, ini masalah Broksum atau Bandar ya di sini. Jadi misalnya kita mau ngelihat PNBN misalnya ya. Kita skip di tanggal 22 misalnya. Atau bentar ya. Nah ini. Kita skip ke tanggal 23 ya, PNBN. Kenapa kemarin PNBN saya rekomendasikan? Karena ada yang akumulasi gede di sini MG, 168.000 lot di sini ya. Terus yang jual AZ, RX, SQ, dan lain sebagainya sedikit. Jadi kalau kita scalping, day trading, kita juga perlu nih. Sebetulnya yang swing tadi kita untuk entry juga perlu melihat ini Broksum ya. Kita ngelihat secara bandarmologi di sini. Jadi kita ngelihat sekuritas yang ngambil siapa. Biasanya ada beberapa sekuritas yang kalau dia ngambil ini harga sahamnya naik. Contoh misalnya MG, FS, terus kemudian YB. Ini YB kalau masuk gede biasanya kekerek naik. BK, AK juga seperti itu. Jadi kita ngelihat secara ini dulu kalau misalnya kita scalping. Terus berikutnya kita ngelihat dari sisi bid over ya. Sebetulnya kita ngelihat bid over secara antrian ya, kayaknya di pertemuan sebelumnya sih, mungkin di video saya di YouTube ada ya, kemarin tak upload. Jadi kita belajar tape trading istilahnya. Ini bid overnya seperti apa. Ini saya contohkan misalnya Bumi ya. Nah ini. Ini kayak Bumi nih, kita baca dulu nih bid over. Nah, biasanya kita ngelihat tuh kalau misalnya bid sama over, paling enggak bidnya sama atau lebih besar, itu ada potensi dia dikerek naik gitu ya. Yang kedua, biasanya bid over rame, tapi yang sebelah over kanan ini rame, tapi sebelah kiri kosong. Ada yang tipikal saham seperti itu biasanya juga digoreng naik. Jadi kita belajar mengenai bid over kalau scalping. Berikutnya kita ngelihat dari sisi stock gainer ya di sini ya. Kita ngelihat sisi stock gainer, kemudian di volume. Volume ini kalau kita scalping minimal kita ngelihat yang 1 juta lot ke atas. Jadi kalau 1 juta lot ke atas berarti mulai dari Raja, BCA, Daro, AGRS, Okas, ASLC dan lain sebagainya. Nah, Kars ini kemarin sebetulnya volumenya tinggi. Tapi ini ya saham gocap ya, saham 50, saham gorengan. Kadang saya khawatir, saya rekomendasiin kalau teman-teman nggak bisa mantau atau yang mungkin yang pemula takutnya balik ke gocap lagi. Cuman kemarin memang akumulasinya gede, hari ini juga masih gede. Nah ini bisa dibuat pilihan untuk scalping besok. Kayak Ahab nih, kemarin kan juga di YouTube juga saya review di hari sebelumnya ya, Ahab ya. Nah, ini kemarin kan di sini kalau nggak salah tanggal 22, ini kan kemarin tak review di YouTube. Nah, karena volumenya gede, nah itu kita pakai patokan juga. Jadi sebetulnya kalau scalping kita lebih ngelihat bid over, volume, sama ini ya support resisten ya. Kalau stokastik sih menurut saya kurang cocok ya Bu Siti ya. Jadi kalau kita scalping kurang cocok. Kalau stokastik mungkin lebih ke day trading ya, 1-2 hari ngehold, 1-3 hari. Kalau scalping kan kita beli pagi, siang udah jual atau sore udah jual, atau mungkin cuma beberapa jam kita udah jual, atau bisa juga pakai BSJP, beli sore jual pagi, itu masih relevan gitu. Kalau stokastik kurang relevan sih seperti itu. Kalau yang Kars itu ada notifikasi khusus itu untuk scalping. Iya gimana Bu? Mohon maaf, putus-putus. Untuk yang Kars itu kan ada notifikasi khusus. Nah itu kalau untuk scalping itu perlu diperhatikan atau enggak apa-apa gitu Mas? Yang Kars. Ya, sebetulnya kalau scalping itu ada notasi khusus tuh kalau saya share di grup kan biasanya buat teman-teman yang pemula atau belajar mungkin hindari saham-saham yang notasi khusus. Tujuannya kalau teman-teman nggak bisa pantau market, itu saham notasi khusus itu kadang ya gampang-gampang ARB, gampang-gampang ini balik lagi turun gitu.
Cuman kalau namanya scalping kan cuman beberapa jam ya istilahnya. Jadi resiko ya harus kalau dia udah berbalik arah dan rasanya mau ARB ya kita harus cut loss seperti itu ya Bu ya. Jadi notasi menurut saya nggak begitu penting ya untuk scalping. Cuman kalau buat pemula ya hati-hati karena kalau misalnya teman-teman pemula ini jarang, maksudnya niatnya scalping habis itu ditinggal, dalam arti nggak dipantau sampai sore gitu ya. Tahu sorenya ARB, padahal paginya udah naik, belum sempat jual. Nah, takutnya seperti itu sih. Makanya kadang saya ngasih warning notasi khusus buat teman-teman yang pemula ya mending hindari. Tapi sebetulnya untuk aturan scalping nggak ada. Aturan scalping kan suka-suka bandar, kalau sahamnya digerakin ya udah gitu. Kalau tanda-tanda ARB nggak ada yang Kalau tanda-tanda ARB itu gini Bu. ada tandanya ya? Ya, ada tanda-tandanya sih sebetulnya. Ini sama yang ARB hari ini apa ya? Match ini ya ARB ya. Match ini tempo hari sempat 2 hari tak rekomendasiin, terus kemarin enggak. Ini ya. Jadi match ini ARB, 2 hari ARB. Nah, ini Bu, ARB itu maksudnya auto reject bawah. Jadi dia udah kena sentuh penurunan terendah dalam 1 hari itu maksimal 7% atau 6 sekian persen lah itu maksimal. Jadi kalau udah bidnya kosong, Ibu nggak bisa jual, bisanya pasang di over kayak gitu. Nah, misal nih niat hati kepengen scalping, tapi beli saham salah, misalnya udah cuan 1%, scalping kan cuman 1%, 2% jual ya. Misalnya udah cuan 1%, 2%, sampai naik 4% nggak dijual. Misalnya Ibu karena sibuk ya. Terus sorenya kok mau ARB. Nah, itu biasanya tanda-tandanya gini. Ada ganjelan di bawah ya. Ada ganjelan di bawah di sini. Contohnya apa ya? Saya cari contoh. GTSI kayaknya sudah ARB nih. Kekes ya. Kekes sebentar ya, Kekes tadi pagi udah sempat naik ya 161. Nah, tadi juga kemarin saya rekomendasiin di YouTube. Kalau misalnya Kekes memang kalau saham-saham kecil kayak gini kan saya selalu bilang scalping aja. Jangan ini apa namanya disimpan kalau kondisinya udah di atas MA5 jauh. Kan ini kalau dilihat dari chart udah di atas kayak match ini udah di atas MA5 jauh ya. Kekes ini juga sama. Nah, ini udah di atas MA5 jauh. Jadi dia pasti akan turun dekati MA5 lagi. Nanti ya bakal rebound lagi sih karena MACD-nya masih positif gitu loh. Nah, cuman kalau kita scalping kita ngelihat ini bid offer. Kalau ada antrian tebel ratusan ribu lot di bawah kayak gini, Bu, itu pasti akan di bawah ARB. Jadi misalnya masih turun 2%, 3% ya, Ibu cut loss aja. Karena nanti pasti 90% di bawah turun ARB kalau antrian bid offer kayak gini. Ya, jadi coba aja nanti praktekin beberapa saham yang antrian tebel di bawah itu mending dihindari aja kalau dia mau merah gitu loh. Itu sih. Oke ya Bu ya. Ada pertanyaan lagi Bu Siti? Udah cukup Mas Anton, terima kasih Mas Anton. Baik, terima kasih Bu Siti. Ya, kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa japri ya. Oke ya. Ini yang terakhir dari Bu Linda. Gimana cara join grup ya? Japri aja ya. Nanti saya kasih persyaratannya di WA saya 085735144144 ya. Kalau mau tanya-tanya. Oke ya, saya rasa udah cukup ya. Udah kelewat waktunya. Jadi semoga materi hari ini buat teman-teman bermanfaat. Jadi sekali lagi untuk swing itu patokannya cuman pakai MA5 dan MACD aja. MA5 20 200 dan pakai MACD. Jangan lupa
tergantung mindsetnya teman-teman mau nge-swing berbulan-bulan atau nge-swing cuma 1 pekan. Kalau nge-swing 1 pekan, 2 pekan ya pakai yang MACD daily aja. Nah, MACD weekly cuma ngelihat kalau MACD daily histogramnya positif, MACD weekly histogramnya positif, berarti kita bisa masuki. Kalau MACD daily-nya positif, MACD-nya weekly itu ternyata distribusi atau biru, ya kita mending day trading aja, jangan di swing. Nah, jadi swing baiknya dua-dua sama-sama positif. Nah, kalau mau berbulan-bulan ya masuk ketika MACD weekly baru positif kayak gitu. Nah, yang paling susah adalah screeningnya. Karena screening MACD weekly seperti itu kita nggak bisa langsung otomatis pakai sistem kita gitu. Jadi kita harus metain satu persatu. Itu ya kesimpulan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.